jasanya demi cerdasnya bangsa, membuka pintu penerangan, jadikan insan bercahaya, merintis jalan pendidikan untuk kejayaan bangsa. Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan. Ki Hajar Dewantara, junjung harkat manusia. Ingatlah pesan mulia bagi kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengaplikasikan tugas LMS dari guru penggerak, yakni di modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Kebetulan saat ini saya sendiri, Pauji Rahmatullah, ditemani dengan rekan saya. Saya Nisa Fadilah Kapah. Ya, sama-sama kita belajar dan mengabdi di SMPN Sakit Pacet. Ya, bagaimana kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah Bu ya, semoga kita sehat terus Bu ya. Amin. Begini Bu, kan kemarin Ibu itu kan menyampaikan ke saya mengenai keluhan saat Ibu mengajar di kelas. Kira-kira mengenai apa Bu ya? Oh iya Pak, sekarang tuh saya lagi kesulitan untuk siswa itu untuk menulis Pak, tentang menulis surat. Sekarang kan materinya tentang surat ya Pak ya. Oh iya. Oh Ibu teh pelajaran apa Bu? Bahasa Indonesia. Oh iya, jadi Ibu dia mengajar bahasa Indonesia. Kebetulan materinya tentang Surat. Oh iya, berarti menulis. Lebih ke ininya sekarang mau ke surat pribadi. Oh iya. Kan ada dua ya Pak ya, surat pribadi dan surat dinas. Jadi yang titik beratkan di sini untuk surat yang pribadinya Bu ya. Kira-kira hambatan seperti apa Bu itu yang Ibu rasakan saat menyampaikan materi? Jadi pas dia saat anak mau menulis itu kurang minatnya gitu untuk menulis Jadi itu. kurang berani tampil ya. Ya emang sih rata-rata seperti itu Bu ya, hampir semua mata pelajaran sebenarnya, bukan di pelajaran Ibu saja sebenarnya. Tapi mungkin Ibu ada enggak semacam strategi supaya anak itu bisa tampil, ada enggak rencana ke depannya seperti apa? Mungkin seperti kalau menulis surat pribadi itu lebih fleksibel ya Pak ya. Lebih mungkin saya nanti akan menyuruh anak-anak membawa pulpen yang warna-warni atau spidol gitu. Iya betul. Untuk menulisnya jadi lebih kreatif gitu. Nanti suratnya itu bisa juga dibikin nanti seperti dilipat-lipat atau yang bentuk yang lucu-lucu gitu Pak. Gitu. Biar anak itu lebih kesannya lebih tertantang mungkin Bu iya, ya. Betul. Betul, jadi menumbuhkan kreativitas. Iya bagus. Terus kira-kira itu kapan Ibu akan melaksanakan atau mengajarnya itu di kelas kapan Bu? Jadwal Ibu? Mungkin besok di. Oh besok ya, siap. Jadi nanti saya bukan menilai Bu ya, tapi menemani mungkin sebentar Bu ya. Boleh Bu ya kalau Iya, Ibu. boleh. Kalau Ibu izinin saya akan melihat bagaimana Ibu menjalankan strategi yang akan Ibu sampaikan tadi ya, diaplikasikan di kelas Bu ya. Jadi emang seperti itu Bu ya. Jadi intinya harus ada terobosan Bu ya. Iya, betul. Supaya anak itu tadi Minat untuk menulisnya. Selama ini Ibu pernah enggak misalkan ada referensi gitu, referensi strategi pengalaman Ibu tapi ya yang berkesan gitu setelah menggunakan strategi ini, ada enggak yang Ibu rasakan pengalaman selama Ibu mengajar? Jadi tentang untuk menulis ini ya
Sebetulnya ada sih, cuman ya anak-anaknya kalau sudah menulis ya bu menulis lagi gitu. Lagi hal manusiawi ya, ya, hal manusiawi lagi, sih. gitu. Jadi besok Bu ya di kelas berapa Bu? Di kelas 7 apa ya? Kelas 7 H kayaknya. Ya di 7H ya insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa ada kesempatan ya bersama Ibu bagaimana Ibu menjalankan strategi yang tadi. Nah misalkan seperti ini Bu, misalkan anak itu sudah menyelesaikan seperti yang Ibu arahkan gitu ya dengan strategi yang dijalankan tadi, nanti penilaiannya itu kapan kira-kira untuk penilaiannya? Apakah langsung saat itu atau nanti dikumpulkannya? Dikumpulkan dulu Pak, soalnya kan nanti saya mau baca satu persatu gitu ya. Ya betul. Jadi enggak ini terlalu banyak kan Pak, kalau di situ nanti satu dulu nanti kan terlalu lama gitu. Iya betul. Jadi biar Ibu fokus dulu ya, mana yang harus dikasih nilai yang itu yang yang standar atau yang lebih gitu ya, betul. Ya. Jadi kesimpulannya hari ini Bu ya, Ibu insya Allah akan menggunakan strategi baru Bu ya untuk pengajaran besok. Jadi nggak sabar ya Bu, pengen cepet besok ya, pengen melihat bagaimana nih besok nih perubahannya ya. Biar anak-anaknya juga makin semangat lagi Pak untuk menulis gitu. Ya, siap, karena literasi juga Bu ya, karena sekolah kita juga menerapkan literasi juga Bu ya. Ya makasih Bu ya atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok ya. Ya begitu saja untuk tahapan observasi yang pertama saya, ngobrol santai saja sebenarnya tadi dengan Ibu Nisa. Alhamdulillah dia juga rekan saya di SMP 1 Plaza. Sampai ketemu besok di observasi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identitas pengirim surat ada tanda tangannya kalau surat pribadi? Ada ya? Nah, sekarang kan kalian sudah tahu ya surat pribadi yang seperti apa. Kalau surat pribadi itu ditujukan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk keluarga bisa, untuk teman, untuk sahabat, untuk guru bisa tidak? Jadi beda ya surat pribadi dan surat dinas itu.
saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya kali ini akan melaksanakan kegiatan lanjutan dari sebelumnya, yakni di bagian pasca observasi. Kebetulan untuk pasca observasi ini alhamdulillah saya juga kedatangan Ibu Pepe untuk meninjau langsung dan menilai proses coaching yang akan saya laksanakan. Terima kasih Bu atas kedatangannya. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar ya. Amin. Iya. Bagaimana Bu Nisa? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah Bu ya. Kita jumpa lagi Bu ya di dalam kegiatan kesuksesan program yang saya laksanakan di Guru Penggerak. Bu Nisa, begini. Jadi setelah Ibu melaksanakan praobservasi, boleh nggak menanyakan bagaimana sih perasaan Ibu? Rasanya jadi ya lebih senang gitu Pak, lebih fresh lagi. Iya. Karena beda dengan sebelumnya Bu ya. Ya. Terus mengenai pengalaman yang Ibu laksanakan saat observasi di kelas kita ya saat itu kan, ada nggak temuan-temuan Ibu mengenai situasi di mana Ibu ini ternyata ini ada solusi gitu dari permasalahan yang Ibu sampaikan saat observasi itu. Jadi saat itu Ibu menyampaikan bahwa anak itu kurang bersemangat ya. Kurang bersemangat dalam menulis Apa? menulis surat pribadi. Jadi saat itu anak itu kurang bersemangat ya. Iya. Lalu strategi yang Ibu sampaikan saat observasi itu kan udah dilaksanakan saat observasi Bu ya. Hambatan apa lagi Bu yang Ibu selesaikan saat pelaksanaan observasi? Jadi hambatan-hambatan yang kemarin ya Pak ya. Yang kemarin. Emang dari segi yang menulisnya, jadi anak tuh suka ya Bu sekarang menulis lagi bosan katanya gitu. Iya, jadi karena keseringan dan mungkin bertumpuk Bu ya. Iya. Bertumpuk jadi anak juga mungkin dinanti-nanti kayak gitu ya. Tapi dengan strategi yang kemarin Ibu laksanakan, saya juga melihat alhamdulillah Bu antusias Iya, ya. antusias anak-anaknya gitu. Oh Bu, aku mau kan pakai itu ya, pakai spidol atau pulpen yang warna-warni gitu. Iya. Jadi anak-anak jadi tambah semangat lagi gitu. Bu, aku mau warna ini ya. Bu, ini jadi bagus nih gitu. Berarti pemilihan warna pulpen atau spidol itu terserah anak Bu ya. Iya. Terserah anak, bagus ya. Di anak itu dikasih kesempatan dia. Iya. Kalau surat pribadi kan lebih fleksibel ya Pak, tidak seperti surat dinas gitu. Nah Kalau kemarin itu banyaknya untuk siapa Bu ngasihnya? Tujuan surat itu? lebih banyak ke sahabat sama guru Pak, guru yang ada di sini gitu. Iya. Nantilah insya Allah suatu saat saya pengen lihat Bu ya Iya. hasil dari anak itu. Ternyata betul kemarin itu saya juga bersemangat dia karena mungkin selama ini pakai pulpen biasa gitu ya. tidak ada terobosan baru ya, strategi baru yang Ibu sampaikan. Baik Bu, selanjutnya lalu kalau misalkan untuk tindak lanjut Ibu ke depan nih misalkan dengan jenis materi yang lain kan kemarin surat, misalkan jenis materi yang lain Ibu ternyata menghadapi juga sih permasalahan yang hampir mirip gitu. Mungkin Ibu ada solusinya atau gimana nanti strateginya? Mungkin ada solusinya. Jadi lebih kreatif lagi gitu dalam mengajarnya. Oh ya kreatif Bu ya. Ya, ternyata kunci jawabannya dari Ibu sendiri yang muncul ya. Iya. Bahwa kita ini harus lebih kreatif ya. Lalu begini Bu, setelah saya melihat dan menyampaikan apa yang kita sampaikan di saat itu kan curhat Bu ya mengenai di praobservasi itu bahwa anak itu kurang semangat atau kurang bergairah lah dalam menyelesaikan tugasnya. Ternyata pas kita mengobrol di praobservasi terus Ibu melaksanakan strategi di observasi,
Dan alhamdulillah kali ini kita merefleksi Bu ya, bahwa kegiatan observasi atau supervisi ini ternyata harus ada kerjasama Bu ya. Nah nanti ke depan Bu boleh saja nggak ke saya juga kan, Ibu juga lah bisa gitu kan bertanya ke rekan yang lain ya yang lebih berpengalaman. Lalu tindak lanjut berikutnya Bu, mohon maaf nih kalau Ibu berkenan nih, misalkan begini Bu, suatu saat Ibu kan sudah ini menerapkan kemarin itu belajar bersama RPP Bu ya, atau kalau kita menyebutnya ATP biasa. Nah misalkan di ATP tersebut bisa nggak Ibu misalkan mencoba gitu untuk menyampaikannya di dalam pembelajaran berikutnya gitu, seperti yang kemarin itu. Jadi selain di kelas dipraktekkan, tetapi berbentuk apa Bu kemarin berbentuk RPP yang RPP yang itu bikin dimasukkan ya, yang cara kemarin itu diferensiasi itu. Jadi anak itu dikasih kebebasan gitu, sama budaya positif. Jadi Ibu mulai mengenal Bu ya. Ada RPP apa aja Bu? Tadi tuh kemarin tuh Bu kita ngobrol. Ada RPP yang diferensiasi dan budaya apa kemarin tuh? Budaya positif. Alhamdulillah ya. Jadi sedikit-sedikit bukan masih nasihat bukan Bu, ini hanya Bu? Sharing ya. Karena kebetulan kita satu rekan ya. Makasih Bu ya. Saya ini mengganggu ibunya sebenarnya lagi ngawas Bu ya sekarang ya. Lagi ngawas PSAT. Tapi mudah-mudahan Bu ya ada manfaatnya Bu ya. Ya, amin. Mudah-mudahan ibu kedepannya juga lebih sukses lah. Amin. Dalam pekerjaan dan segalanya. Terima kasih Bu atas waktu dan bantuannya Bu Pepe. Begitu percakapan kami ini. Mohon maaf bila ada kekurangan Bu Pepe. Ya alhamdulillah rekan-rekan sekalian dan pemirsa yang melihat video ini, barusan adalah praktik yang saya laksanakan mengenai kegiatan pasca observasi di bagian coaching untuk supervisi akademik di program Guru Penggerak. Mohon maaf bila ada kekurangan, jangan lupa salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lelah membela bangsanya demi cerdasnya bangsa, membuka pintu penerangan, jadikan insan bercahaya, merintis jalan pendidikan untuk kejayaan bangsa. Dihajar